Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih yang udah jawab salam Yogi. Mudah-mudahan menjadi doa untuk kita semua ya. Tadi udah diawali sama Bu Ika terkait dengan hari ini mau ngapain aja gitu ya. Dan kodarullah ternyata jam pertama untuk kalian adalah matematika. Tapi matematika sebenarnya bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu ya. Ya emang kenapa matematika gitu ya? Nanti kita jelasin setelah ini lah ya. Tapi Pak Ogi pengen kenalan dulu sama kalian. Karena kita baru ketemu lah ya istilahnya, meskipun ketemunya juga masih virtual kayak gini gitu ya, jadi nggak bisa ngelihat secara fisik badannya tuh tingginya segimana gitu ya, perawakannya gimana, kecil atau endut atau gimana gitu ya, nggak kelihatan. Tapi di sini ya setidaknya minimal kita bisa lihat wajahnya. Makanya untuk sepanjang pembelajaran nanti silakan kameranya tetap dinyalain aja ya, kecuali kalau misalkan memang ketika nanti pas perjalanan pembelajaran itu sinyalnya nggak stabil gitu ya, terus kemudian jadinya malah Pogi ngomongnya kelihatan putus-putus dan lain sebagainya, pokoknya koneksinya nggak stabil, silakan sampaikan aja, Pak, izin tutup kamera, saya koneksinya kurang stabil, gitu aja ya. Pogi percaya kalian jujur ya, anak-anaknya semuanya nggak ada yang misalkan akal-akalan males sih belajarnya pusing, matiin kamera aja gitu ya, ngapain, nah jangan ya gitu ya. Udah sepakat ya? Oke, sip. Sekarang Paugi akan absen dulu sebelum mulai, terus sambil kenalannya siapa-siapanya, meskipun tadi udah diabsen sama wali kelas, tapi kan Paugi belum ya. Oke, ini kelas triangle. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 27 ya, 27. Paugi akan absen dari pertamanya namanya Kia. Azkia Syifa Zahidah, dipanggil Kia. Mana ada? Hadir? Hadir. Oh ini, dipanggilnya Kia atau Syifa? Kia. Oh Kia, oke, sip, udah sesuai berarti di sini ya. Oke, dulu di SD mana? SD Ashifa. Oh Ashifa, ini namanya Syifa juga. Iya. Iya, iya, sip. Lanjut yang kedua, Aisyah Nazwa Martak. Dipanggilnya siapa nih? Mana, hadir nggak? Oh, Aisyah, kameranya nggak dinyalain? Oke, sip, nyala ya. Dipanggilnya siapa nih? Nazwa. Oh, Nazwa. Oke, Aisyah ya, Pak. Baik. Oh gitu, catat ya. Najwa, biar nanti panggilannya dipanggil sesuai nama panggilan biar enak ya. Terus Amirah Zahra Minandar. Hadir? Hadir, Pak. Oke, dipanggilnya siapa? Mira. Mira. Oh, ini Amirah, di sini nulisnya salah, harusnya Mira ya. Oke. Lanjut. Fani Afnan Jannati. Jannati Hadir, surga. hadir. Oke, dipanggilnya siapa nih? Fani. Fani ya. Oke. Namanya bagus ya. Jannati. Jannatus surga. Faras Hudati Faras Hudati Azkia. Hadir? Hadir, Pak. Oh ini. Dipanggilnya siapa nih? Paras saja. Paras. Oke. Paras kayak anaknya Pak Yogi ya. Tapi cowok ya. Oke, lanjut. Gihi Farah Sabira Putri Fitrianto. Dipanggilnya siapa nih? Giva. Anto. Oh, Diva. Giva. Giva ya, oke. Giva. Fitrianto kayaknya nama ayahnya. Bukan. Nama ayah bukan. Ya, lanjut ya. Terus Hanifah. Pogi, Ya. titip ya, saya live meeting ya. Oh iya, Bu, iya. Nanti dikembaliin lagi. Sehat-sehat semua. Jangan dicubitin ya, Pogi ya. Iya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Tadi sampai siapa ya? Hanifah ya. Hanifah Rashida Ubaidillah. Hadir?
Hadir, Pak. Oh ini, dipanggilnya siapa nih? Ubaidillah kayak nama Pak Ubed. Hanifah, atau jangan-jangan ini anaknya Pak Ubed? Bukan. Bisa Pak Ubed di CM? Bukan ya? Terus Ismi Nur Hamidah, dipanggilnya siapa? Hadir? Hadir. Hadir. Oh iya, dipanggilnya siapa Ismi? Ismi atau Nur Ismi Hamidah? Nur Dipanggilnya siapa? Hamidah. Ismi. Dipanggilnya Ismi aja deh ya. Oh. Siap. Oke, terus aduh Kaisa banyak banget kemarin. Kaisa tuh ada 5 orang, sekarang di sini ada 2 orang ya. Sekarang Kaisa Amelia Abdillah. Hadir? Hadir, Pak. Dipanggilnya siapa? Keke. Keke. Oke, baiklah. Kaisa tuh aduh ada kakak tingkat kalian, mungkin kalian pernah kenalan waktu itu ya. Pas 8 tuh Kaisa tuh ada 5 orang, nggak usah tambahin jadi 7 orang. Banyak banget namanya Kaisa. Sekarang Kaisa Marwah Azizah. Hadir? Hadir, Pak. Oh ini, dipanggilnya siapa? Marwah. Keisha. Kaisa. Oh Kaisa ya ini ya, baiklah. Oke, terus Kimora Putri Wardoyo. Hadir? Hadir, Pak. Oh ini, dipanggilnya siapa? Ola. Ola. Olanya dari mana? Nggak tahu tuh, Pak. Oke, tahu. Kimora, nggak ada LL ya di situ ya. Tapi oke lah. Mungkin panggilan sayang di keluarga mungkin ya. Ola ya, baiklah. Terus Kirana Putri Nugraha. Hadir? Hadir. Oh iya, ini kecil banget suaranya. Dipanggilnya siapa? Nana. Dipanggilnya siapa? Nana. Oke, lucu juga ini namanya Nana. Kirana ya Nana. Masayu Safia Aisyah Latifa. Hadir? Hadir. Dipanggilnya siapa nih? Safia. Safia. Di sini teh siapa ya? Kalau kita belum tahu putrinya Pak Jumadi. Ada nggak sih? Kemarin mah saya bilang berarti ada, tapi nggak tahu kalau gitu yang mana. Yang ini kan Safia bukan? Safia bukan? Bukan ya? Nggak tahu ya. Bukan. Oh bukan. Ya. Nggak tahu siapa ya. Atau mungkin yang laki-laki gitu ya. Nah, nantilah ya. Bapak, Ya. saya izin dulu mau masuk link meet yang satu lagi. Oh iya. Nggak apa, silakan boleh. Asia ya. Makasih udah kabarin ya. Yo. Lanjut. Ada beberapa lagi. Nadifa Rizkina ada? Hadir? Hadir. Oke. Dipanggilnya? Nadifa. Oh iya, siap. Lanjut. Nashwa Kalila Zikra. Hadir? Hadir. Dipanggilnya siapa nih? Naswa. Oke. Nindya Neva Mairila Darmawan. Dipanggilnya siapa nih? Mirila. Mairila. Dipanggilnya siapa nih? Hadir nggak? Dipanggilnya Mirila. Oh, Mirila. Oh, bukan Maya situ. Oke, baiklah. Mirila. Kayaknya mau nanya-nanya juga ya, tinggalnya di mana, SD-nya dulu di mana gitu ya. Cuman kayaknya lama sih kalau misalkan harus nanya kayak gini, karena waktunya juga terbatas kecuali kalau offline. Jadi Pogi setidaknya tahu nama panggilan aja ya, nama panggilan nantinya untuk pendataan dan buat spin wheel. Nah, apa itu spin wheel nanti kita cobain ya setelah ini. Nurul Maryam hadir? Hadir, Pak. Dipanggilnya siapa nih? Biasa dipanggil Mari atau Arya. Mari atau Arya? Iya, Pak. Bukan Mai.
Apa sih ya, kebanyakan teman-teman dari SD tuh kebiasaan manggil aku Mari atau Arya, jadi ya ke bawah-bawah sampai sekarang. Oh iya iya. Mari ya. Mari ya. Baiklah. Terus tadi ada yang kelewat. Nisrina Izati. Nisrina hadir? Nisrina. Hadir. Oh ini. Dipanggil siapa nak? Nisna. Nisna. Baiklah. Keisa ada apa Keisa? Kepencet, Pak. Oh kepencet. Oh iya iya. Lanjut, Raden Dianesa Azahra Bahira. Hadir. Dipanggil siapa nih? Bi. B. Agak unik juga ya. Baiklah. Dua lagi, Raditya Putri Pandra. Hadir? Hadir. Oh ini. Dipanggil siapa nih? Rara. Rara. Oke. Terus terakhir, Talita Kusuma Negara. Hadir, Pak. Dipanggilnya siapa? Kusuma. Talita. Talita. Oke, sip ya. Alhamdulillah hadir semuanya. Sesuai ini semuanya udah kepanggil ya, atau ada yang belum dipanggil? Nggak ada lah ya. Baik, kita lanjut aja ke PowerPoint-nya. Silakan bagi yang mau mencatat boleh gitu ya. Kalau mau minum dulu sejenak, minum dulu bentar, mau ke toilet dulu bentar, silahkan ya, boleh. Jadi nanti fleksibel aja ininya ya, belajarnya. Tapi hari ini Pak Ogi hanya mencoba mengenalkan sedikit dulu belajar math itu apa sih gitu ya, tujuannya buat apa, terus matematika SMP itu kayak gimana gitu, apa sih bedanya sama yang SD dulu gitu ya. Terus nanti berikutnya ada di hari Jumat kalau nggak salah ya, mungkin kalian pernah atau udah ngelihat jadwal di di grup gitu ya. Kalau hari Jumat itu ada tes kemampuan dasar untuk matematika gitu ya. Nah, di kelas nanti kita akan bahas setelah ini ya. Lagi share screen dulu. Oke. Udah muncul? Nah, udah ya. Oke. Baik. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nih, matematika level 7 ya. Kalian udah belajar matematika sebenarnya dari SD ya. Dari SD, bahkan mungkin yang dulunya pernah TK dulu, dari TK malah ya belajar matematika. Matematika ini tuh berlanjutnya SD ada, terus SMP ada, SMA ada, kuliah di jurusan manapun gitu ya. Kalian nanti mau pilih, matematika tuh selalu ada. Cuman masalahnya tuh kenapa sih matematika suka ditakutin gitu ya? Nanti gitu ya. Nanti kita bahas udah ini. Jadi yang akan kita bahas hari ini cuma 4 poin ini aja. Yang pertama adalah ngapain sih belajar matematika? Nah, tadi Pogi akan tunjukkan tujuan belajar matematika itu sebenarnya apa. Terus implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu gimana gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pembelajaran di kelas 7 gitu ya di hari ini atau nanti seterusnya gitu di pelajaran matematika aja, pokoknya nanti gimana aja sih adat belajarnya, harus gimana gitu ya, teknis pembelajarnya nanti gimana aja kita akan bahas juga ya. Yang ketiga, nanti kita akan lihat juga, intip dulu sedikit lah ya, belum masuk ke materi. Kita intip dulu materi yang akan kita pelajari di kelas 7 itu ada apa aja gitu ya. Nanti kalau disajikan dalam mind map gitu ya, materi kelas 7-nya apa, dan materi prasyaratnya itu apa. Jadi kalau misalnya belajar matematika itu unik, dia beda sendiri dari pelajaran yang lain. Kalau misalnya pembelajaran yang lain tuh ketika mulai masuk ke bab baru, itu nggak perlu kemampuan sebelumnya. Jadi misalnya pelajaran IPA misalkan ya. IPA materi bab sebelumnya setelah ini tuh tata surya misalkan. Padahal sebelumnya udah belajar tentang pencernaan. Sistem pencernaan. Itu pelajar tata surya nggak harus bisa dulu pembelajaran pencernaan gitu. Jadi yang materi pencernaan itu masih belum terkuasai dengan baik juga
nggak masalah bisa lanjut lagi ke materi tata surya. Tapi kalau misalkan matematika beda, misalnya bab berikutnya pelajaran perkalian, tapi sebelumnya nggak bisa penjumlahan pengurangan. Nah, itu nggak bisa belajar perkalian. Jadi harus belajar dulu yang materi sebelumnya. Makanya ada materi prasyarat. Ini ya, nanti akan kita intip juga apa aja nih materi prasyaratnya. Nah, terus yang terakhir ada penilaian matematikanya ini gimana? Nanti Pak Ogi akan hitung nilai rapot kalian itu dilihat dari apa aja sih gitu ya, di aspek yang dilihat tuh ada apa aja. Nanti akan kita bahas sudah ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama, ngapain sih belajar matematika? Ada yang tahu nggak di sini? Menurut kalian ya, belajar matematika tuh biar apa sih? Coba sebutin di kolom komentar kalau pengen lihat. Menurut kalian. Atau boleh unmute ya, kalau misalkan mau lebih pede. Kau ya akan catat ini sebagai poin keaktifan nantinya. Ada yang tahu nggak? Belajar matematika tuh buat apa sih menurut kalian? Keisa boleh, Keisa. Menurut aku belajar matematika itu mengasah otak aku sih, Pak. Mengasah apa? Buat mengasah pikiran aku gitu. Oh, mengasah pikiran ya, mengasah pikiran. Mengasah ketajaman berpikir mungkin ya. Gitu. Iya. Oke, sip. Yang lain? Biar pintar ya. Ya biar pintar. Iya benar ya. Nggak usah jauh-jauh ya, biar pintar aja gitu kan ya, biar pintar matematikanya. Tapi kenapa sih harus pintar matematika gitu? Coba dipagi pertajam lagi pertanyaannya. Ya. Pak, Ya boleh. Emang Pagi ini catat ya siapa-siapa yang ngomong. kata apa sih? Kata ibu aku katanya kalau misalkan matematika itu berguna buat dunia luar juga. Betul. Apa aja contohnya? Boleh kasih contoh nggak? Apa ya, kayak misalkan jualan, terus mau bikin apa, ngitung-ngitung ruangan, sudut atau apa. Sip. Nah, mantap ya. Siapa namanya? Kimora ya, Kimora. Sip, bagus. Pogi langsung kasih poin ya. Jadi Pogi akan coba utamakan yang unmute aja deh. Faras dulu, boleh Faras. Buat logika berpikir, Pak. Logika berpikir ya. Jadi kita memutuskan sesuatu harus logis gitu ya. Betul ya. Oke. Ada lagi? Karena matematika itu juga berpengaruh ke kehidupan sehari-hari. Oke, jadi intinya matematika tuh penting ya. Nah, Pogi coba baca di kolom komentar nih, Talita katanya buat keseharian juga ya. Parah tadi ya biar pintar gitu ya. Terus Keisa karena matematika ilmu yang menyenangkan. Wah, ditagih nanti ya apakah menyenangkan ya? Memang menyenangkan ya. Kalau menurut Pogi sih iya. Gitu. Tapi ada beberapa orang lain yang siun gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang suka ada apa ya? Mindset yang saya malas matematika itu pusing gitu ya, ngapain sih gitu beginian gitu ya. Nah gitu, kita akan nanti bahas kenapa sih bisa kayak gitu ya. Raditya Putri, karena matematika sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Oke, sama kayak siapa tadi ya, bilang juga sama, belajar matematika karena berpengaruh ke kehidupan sehari-hari, sama juga. Oke, kita akan coba lihat di sini ya, ngapain sih belajar matematika. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih harus suka matematika? Kenapa harus matematika? Saya nggak suka matematika kalian ini. Pak Wi sengaja coret enggaknya tuh. Jadi sebenarnya ya kalau matematika ini kalian mau bilang suka nggak suka tetap harus bisa gitu ya. Maksudnya kalau misalkan ya saya nggak suka tapi tetap saya tuh butuh matematika gitu. Karena apa? Karena di ilmu-ilmu yang lainnya mau ke dokteran, mau ke sosial gitu ya, mau ke hukum gitu ya, mau ke seni gitu, bahkan sastra gitu ya, nggak akan bisa lepas dari perhitungan atau langkah-langkah logis, matematis gitu ya, nggak bisa. Jadinya kita mau nggak mau harus sahabatan sama matematika. Jadi kalau misalkan kita musuhin matematika, kita dimusuhin balik sama dia, si matematika sampai kapanpun akan menyusahkan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Serius ini mah. Ya, akan malah menyulitkan. Jadi setiap
kalian menghindari itu, mereka tuh selalu ada dan mengintai kita. Ya sudah, pilihannya mau nggak mau kita harus bersahabat dengan dia. Gimana caranya biar akrab sama matematika? Kita harus pahamin matematika itu karakteristiknya tuh kayak gimana, gitu ya. Nah sekarang kita hilangkan mental blocking ini. Ya hati-hati sama mental blocking. Saya nggak suka matematika, jadi saya nggak perlu belajar matematika lah. Saya belajar yang lain aja. Kita hindari aja dia, gitu ya. Nggak bisa, gitu nggak bisa. Karena tadi yang seperti kalian sebutin, gitu ya. Matematika berguna untuk ini, berguna untuk itu, karena itu masih permukaan ya, masih hal-hal yang mungkin kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kelihatan tampaknya itu, tapi lebih dari itu pentingnya tuh luar biasa, kemajuan teknologi gitu ya, terus pengambilan keputusan dan lainnya itu kaitannya sama matematika banget gitu ya. Makanya sabar aja dulu, hadapin, nikmatin aja prosesnya gitu, karena kalau belajar apapun pasti lelahnya berpikir, lelahnya belajar ngafalin gitu yang menghafal rumus dan lain sebagainya gitu, itu prosesnya gitu ya. Tapi kita ikhlas aja, hadapin aja, nanti juga lama-lama akan terbiasa dan kita jadi mahir gitu ya. Jadi hilangkan mental blocking ini, saya nggak suka matematika, hilangkan semuanya itu. Karena apa? Kalau misalkan tetap kita mindset kayak gitu, semudah apapun materi matematika yang dipelajari, itu akan serasa sulit bagi kita. Padahal gampang materi itu. Materi ini tuh, misalkan materi perkalian, itu tuh gampang banget sebenarnya tuh. Tapi karena saya nggak suka, jadi mental blocking kayak gitu tuh jadi pengganggu. Jadi mental-mental lagi ilmu yang mau masuk tuh mental lagi, kayak ini tameng yang di sini tuh. Jadi ilmu yang masuk ke dia mental lagi nggak masuk. Akhirnya apa? Akhirnya dia makin menderita, makin levelnya naik, matematikanya makin sulit gitu ya. Jadinya tuh gitu ya, nggak bisa dibayangkan gitu ya. Jadi jangan heran, ada beberapa siswa-siswa yang Pak Ugi temuin di lapangan gitu ya, kelas 9, kelas 10 gitu, dia masih belum bisa perkalian, dia masih belum bisa penjumlahan. Nah itu miris banget gitu ya. Kenapa? Karena itu berpengaruh dalam kehidupan sehari. Bagaimana nanti dia bertransaksi, misalkan berjualan gitu ya, atau misalkan menyimpan uang di bank, atau misalkan menyimpan apa gitu ya, dia nggak bisa berpikir secara logis dan kritis gitu nantinya gitu ya. Itu sangat dampak buruknya luar biasa gitu ya. Oke, kita sepakatin ya, hilangkan semua mental blocking ini ya. Hilangkan, kita buka akses matematika masuk ke dalam hati kita. Bismillah, kita berdoa supaya Allah mudahkan ya. Oke. Oke, rumuskan lagi tujuan belajar matematika gitu ya. Ada apa aja? Yang pertama, betul tadi ada yang bilang biar pinter gitu ya. Ya betul, pinternya tuh pinter berpikirnya. Berpikir, bernalar, menarik kesimpulan gitu ya. Misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, itu banyak banget di sini tuh ya. Menunjukkan kesamaan, perbedaan, konsistensi, dan banyak lah di sini. Salah satu yang pertama tuh itu mengasah kemampuan logika kita gitu ya, supaya tidak mudah ditipu sama hoax itu ya. Ini ada kabar berita ini, ternyata pas ditelusurin ternyata itu beritanya bohong gitu ya. Itu matematika juga. Jadi matematika nggak cuma belajar berhitung gitu ya, belajar logika juga di sana tuh ya. Lanjut, berpikir kreatif gitu ya. Di perjalanan ini bahasa-bahasa yang tinggi ya gitu. Jadi intinya mah kalian bisa mengembangkan aktivitas kreatif gitu ya, bisa kreatif juga, berimajinasi, berintuisi gitu ya. Pokoknya logika berpikirnya tuh tajam gitu ya. Ketika diminta untuk ide-ide kayak gitu, pemecahan masalah gitu ya. Ini bisa dilatih juga di pembelajaran matematika gitu. Terus mampu menyampaikan informasi, mengomunikasikan gagasan dari lisan, grafik, peta, dan seterusnya gitu ya. Kita nanti belajar juga tentang diagram lingkaran dulu di SD pernah mungkin ya. Data statistika gitu, misalkan data virus COVID di Jawa Barat misalkan ya, kita bisa lihat tabelnya, berbacanya, terus kita memprediksi ini nanti mungkin di hari berikutnya akan gimana. Itu bisa dalam ilmu matematika, bisa banget gitu ya. Tinggal belajarnya aja gimana gitu ya caranya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ditanyain? Opa izin live dulu selanjutnya. Iya, silakan Aisyah.
Oh, mungkin nanti di beberapa sesi atau beberapa waktu kemudian ada yang mau izin penempatan tes Quran, itu boleh ya, silakan kabarin. Tapi kabarin aja Pak Ogi. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini dia yang tokoh yang Pak Ogi notice gitu ya di pembelajaran matematika SMP adalah orang ini. Ini beliau ulama, bukan ulama juga sih sebenarnya, tapi dia muslim yang taat dulunya di masa kejayaan Islam dulu, tahun 1000 sampai 1200-an lah ya dulu. 400 tahun setelah masa kenabian Rasulullah gitu ya. Beliau namanya Al-Khawarizmi. Jadi dulu beliau itu ketika belajar matematika ya, dulu belajar matematika tuh niatnya luar biasa. Ini nih yang Pak kutip di sini ya. Beliau tuh nulis buku, isinya tuh bukunya nama itu Aljabar. Jadi ini materi SMP banget di kelas 7 ini ya. Nanti akan kita bahas di bab 2 ini Aljabar itu apa. Jadi mengapa saya nulis buku ini, buku matematika itu ya, catatannya beliau, saya harus mudahin matematika dengan ini katanya tuh. Jadi dulu memang matematika udah terkenal sulit gitu ya, karena banyak masalah-masalah yang perlu langkah-langkah sistematis yang logis gitu ya. Bagaimana pemecahannya. Tapi beliau mencoba berniat untuk mempelajari matematika dan ingin memudahkan matematika ini dengan niatnya, karena sebagian besar ibadah kaum muslimin harus menggunakan ilmu matematika. Jadi niatnya itu karena Allah di sini. Ini saya yang Pak Ogi notice di sini, niatnya itu karena Allah. Bukan karena saya pengen belajar matematika supaya nilainya itu bagus itu. Sip, boleh kayak gitu juga. Saya mau nilai matematikanya tinggi supaya saya bisa lanjut ke sekolah favorit misalkan. Boleh, bagus gitu ya. Tapi selipkan di sana tujuan utamanya itu untuk ibadahnya itu apa. Untuk Allahnya mana dikasih. Gitu ya. Jadi tambahkan niat-niat positif kalian ketika belajar apapun materi pelajarannya itu dengan Allahnya di mana. Kasih di sana. Gitu ya. Sama kayak beliau. Jadi bukunya ini, buku Aljabar ini terkenal sampai sekarang, dipelajari sampai sekarang, padahal ilmunya itu udah 1000 tahun lebih ya. Sekarang udah tahun 2021, ini beliau hidup tahun 1000 dulunya. Gitu ya. Jadi manfaatnya kerasa sampai sekarang. Bayangkan pahala yang beliau terima karena pahala jariah. Ilmu itu pahala jariah. Kalau misalkan kita mentransfer ilmu kita ke orang lain itu terus menggunakan ilmu yang kita sampaikan ke dia gitu ya. Ketika dia mempelajari atau mengamalkan ilmu itu, pahala juga akan masuk ke kita terus. Ngalir aja terus. Enak gitu ya. Jadi pahalanya tuh disebutnya pahala jariah. Makin dia nyebarin lagi, pahalanya masuk lagi kayak kita. Makin banyak tuh pahalanya. Pahala tuh apa sih? Pahala tuh kebaikan buat kita, entah itu rezeki, entah itu balasan nanti di surga atau balasan di dunia, itu banyak ya. Jadi kita terhindarkan dari segala musibah atau segala keburukan nantinya itu ya. Gitu. Jadi teladanin salah satu tokoh ini gitu ya. Niat belajar itu karena apa? Gitu ya. Oke. Tipsnya, Pak, gimana tuh saya dulu memang gak suka matematika misalnya. Saya dulu memang kurang di matematika. Saya masih pusing gitu belajar matematika. Belajar itu harus gimana sih mulainya gitu ya. Oke, ini versi Pak Ogi ya, belajar matematika itu harus gimana. Seperti yang tadi Pak Ogi bilang, ilmu itu datangnya dari Allah ya. Maka minta kepada Allah gitu ya, dengan niat belajar yang benar. Jadi minta ke Allah, ya Allah saya tuh pengen bisa matematika misalkan. Tolong beri saya petunjuk, tolong beri saya kemudahan ketika belajar. Niatnya dari doa dulu gitu ya. Doa dulu, minta ke Allah dulu. Karena sumber ilmunya dari siapa lagi ya tuh kalau bukan dari Allah ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar sama guru yang profesional di bidang matematika. Ini udah jelas. Gak mungkin kan kita belajar, maka saya mau belajar matematika tapi sama ke gurunya, guru olahraga misalkan. Gak mungkin ya. Jadi bisa aja sih ya, mungkin dia bisa matematika, tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kalian belajar ke guru yang memang profesional di matematika. Alhamdulillah di sekolah Cendekia Muda, semua gurunya sudah profesional pada bidangnya. Kalau matematika udah jelas ya, kalau gitu urusan matematika dulu, kuliah nanti level 8-nya itu juga matematika ya. Bu Dira pasti juga sama matematika gitu ya. Jadi insya Allah kalian bisa tenang untuk
tips yang kedua ini. Tapi mungkin barangkali ada yang mau les privat misalnya, atau mau les di luar gitu ya, belajar matematika gitu, carilah guru yang memang profesional di bidang matematika ya. Jangan salah pilih guru, karena ini sangat menentukan juga. Yang ketiga, belajar dengan guru yang dekat ke Allah gitu ya, sehingga bukan hanya ilmu matematika aja yang diperoleh, peningkatan keimanan pun bisa diperoleh gitu ya, ada keberkahan di sana. Jadi ingat lagi ke poin yang pertama tadi, ilmu yang dikasihkan ke kita itu sumbernya dari Allah. Makanya belajar sama guru yang dekat ke Allah juga gitu ya. Jadi biar ada keberkahannya di sana. Gitu. Jadi belajarnya itu bukan ya saya pintar matematika tapi keimanannya itu masih biasa aja gitu. Jangan sampai ya. Carilah guru-guru yang memang bisa mengenalkan kalian atau mengaitkan materi matematika ini dengan keislaman gitu, dengan Allahnya mana gitu, cari Allah di mana gitu ya, gitu biar berkah nantinya. Terus yang berikutnya udah itu diperoleh rutin menjadi masa-masa, jangan malas ketika ada tugas matematika langsung aja kerjain, ada latihan matematika kerjain gitu ya. Sempatkan, atau misalkan yang memang perlu dilatih juga sama kayak olahraga gitu ya. Kalau misalnya orang yang terbiasa maraton gitu ya, itu awal-awalnya mungkin dia larinya yang jaraknya pendek dulu, makin terbiasa naik lagi jaraknya jauh terus sampai dia terbiasa gitu. Jadi pelan-pelan aja ya, tidak usah terburu-buru tapi sabar gitu. Nah ini yang Pak Ugi bilang tadi, mulai dari tahapan yang mudah dulu, jangan langsung ambil yang susah. Jadi pilih-pilihlah latihan soal yang memang saya dulu perkalian masih belum bisa, belajar perkalian aja dulu gitu ya, belajar perkalian dulu, kuatin gitu ya, nanti lanjut lagi ke materi tahapan berikutnya supaya kita bisa lebih mahir ya gitu. Mulai dari diri sendiri gitu ya, terus mulai lakukan saat ini, dan udah ya udah sampai gitu deh. Pokoknya mulai dari diri sendiri dan lakukan mulai saat ini gitu ya. Bismillah. Oke gitu, itu topik yang pertama terkait dengan matematika tuh apa gitu ya, terus belajarnya kayak gimana. Dan cara awal kita mindset belajar matematika ini berikutnya tuh harus kayak gimana ya. Jadi jangan salah dulu ketika kita meniatkan belajar sesuatu, supaya tidak salah niat di awal, karena itu poin yang paling penting gitu ya. Ketika kita memulai sesuatu ya, niat dulu, niatnya itu karena apa gitu ya. Oke, sampai sini dulu deh Pak Ogi, jeda dulu sebentar. Ada yang ditanyain dulu nggak, atau misalkan Pak saya dulu matematika kayak gini, boleh dicurhatin dulu ya. Jadi kita supaya tidak terus-terusan ya ngobrol, kalian juga boleh ya berkomentar atau gimana ya. Ada di sini yang dulu pernah sempat les matematika, khusus matematika ya, bukan les yang umum gitu. Saya Pak. Oh iya, Nurul Maryam. Aku Dulu juga. les gimana? Kalau aku ikutan kumon, tapi masalahnya apa sih, nggak sesuai dengan materi apa yang aku pelajari di matematika saat itu. Emang gimana sih di sana? Jadi ya aku kan awal-awal tuh baru kayak perkalian ke bawah gitu. Jadi nggak kayak sesuai sama materi yang aku pelajarin Di sekolah. Di sekolah gitu. Jadi di kumon belajarnya apa, di sekolah belajarnya apa gitu ya? Oh, kayak gitu Pak. Oke, coba yang lain ada? Nih, banyak yang resen ya. Siapa aja deh? Askia boleh, Askia. Kok lihat Aku les juga di matematika, tapi nggak apa-apa sih. Oh iya, di kumon juga ya sama ya. Oke. Nggak di Kumon. Oh, di mana? Di mana ya? Aku lupa tempatnya di mana. Tapi ngajarinnya juga benar. Oh, ngajarin, alhamdulillah ya, itu tinggal lanjutan aja ya, konsistennya mudah-mudahan terus gitu ya, dan bisa makin baik nantinya ya. Oke. Pak Ogi, persilakan ke Naswa. Silakan Naswa, gimana? Aku pernah les di Kumon, sampai sekarang sih. Sampai sekarang di Kumon juga ya. Udah level apa sekarang? Aku udah belajar aljabar.
Aljabar, Masya Allah. Itu aljabar kelas 7 ya sekarang dia. Bisa nggak belajar aljabar? Gimana rasanya? Agak susah tapi seru. Ya gitu ya. Memang ya begitulah tahapannya. Memang kalau di awal-awal kelasnya karena memang kita belum terbiasa, ada rasa-rasa susahnya. Tapi itu hadapin aja ya. Jangan langsung, susah, males. Jangan gitu ya. Itu mental blocking kita. Jadi ilmu yang mau masuk tuh mentah-mentah lagi gitu. Seperti tadi yang mau dibahas ya. Mental blocking tuh hati-hati gitu ya. Hati-hati sama yang seperti itu. Oke, Nadifa. Boleh Nadifa? Kalau aku les private. Les private, matematika. Matematika tapi bareng sama agama sih. Oh, sama agama. Sampai sekarang masih? Masih gurunya juga sama. Oh gitu, alhamdulillah ya. Silakan bisa dilanjut lagi ya. Mudah-mudahan mempermudah nantinya ya. Fani, nggak jadi tadi. Nindya deh, Nindya boleh Nindya. Aku sih sama di Komon juga kayak Arya sama Naswa. Di Komon juga. Udah level berapa sekarang? Sekarang di teorema faktor belajar. Wah, Masya Allah, serius teorema faktor? Iya. Teorema faktor itu SMA loh. Luar biasa. Ini calon-calon inilah ya, calon-calon untuk nanti ikut Olimpiade nih ya. Siaplah nanti kalau di notis nih ya, dia ya, akan tunggu lah nanti. Ya, siapa tahu lah ya nanti kalau misalkan memang ada kesempatan untuk OSN, Olimpiade Sains Nasional gitu ya, itu bisa didaftarkan atau bisa ikut gitu supaya kita punya pengalaman dan prestasi itu dakwah buat kita nantinya ya. Jadi kita mengenalkan potensi kita ke orang lain gitu ya, orang lain bisa melihat kita dan siapa tahu gitu ya kita bisa manfaat juga buat yang di sekitar kita nantinya gitu ya. Nih keren-kerennya bagus-bagus, semuanya udah udah punya pengalaman tersendiri untuk belajar materi. Yang belum atau yang tidak les ya bukan berarti kalian harus les ya, enggak, maksudnya tuh kalian sudah punya sudah punya passion sebelumnya, kalian pernah les gitu ya, pernah les matematika, tinggal dilanjutkan. Yang tidak ya nggak apa-apa, lanjut aja, ikutin aja materi yang di sekolah itu juga udah cukup gitu ya. Setidaknya kalian niatnya itu yang benar dulu gitu ya. Jangan sampai niatnya yang keliru-keliru, buang mindset yang jelek-jeleknya supaya nanti proses pembelajaran ilmu-ilmu yang disampaikan itu bisa masuk ya, bisa lancar. Oke, gitu ya. Sip. Kita lanjut ke yang bahasan kedua tentang aturan belajar matematika bareng Paugi nanti gimana. Ini mungkin kalian perlu simak baik-baik ya, khawatir nanti ada yang terlewat. Jadi ketika pembelajaran apapun itu, ketika kita mau menuntut ilmu gitu ya, prinsip di Islam itu 4. Yang pertama, iman dulu perbaiki. Iman itu apa? Iman itu kepercayaan kita ke Allah, ke malaikat gitu ya, apalagi rukun iman itu banyak ya. Jadi perbaiki dulu ibadahnya, ibadah perbaikin gitu ya, ngajinya gimana. Pokoknya ambil segala keberkahan yang Allah itu suka, apa yang kita lakukan tuh suka gitu ya. Kalau Allah suka, ya apapun yang kita minta pasti dikasih, benar nggak? Kalau Allah suka, sama kayak kita ke orang tua gitu misalkan. Kalau orang tua suka sama kita, senang apa yang kita lakuin, mau ngasih apapun juga sok lah gitu. Senang aja ngasihnya gitu kan. Sama kita juga kalau gitu ya, Allah merintahkan. Coba sholat sunnahnya, coba puasa, coba ini. Jadi kita konsisten menjalani itu, apapun yang akan kita minta akan Allah kasih. Gitu. Itu yang pertama. Makanya kenapa di sekolah kalian dihimbau gitu ya. Coba sholat subuhnya gimana? Gitu. Coba bacaan Qur'annya gimana? Coba ayo kita puasa bareng. Nanti ada yang namanya lembar mutabaah atau guhum mutabaah gitu yang perlu kalian isi untuk melihat ibadah kalian gimana. Gitu ya. Jadi yang pertama iman dulu. Yang kedua, ketika menuntut ilmu itu adalah adabnya. Bagaimana sikap kita ke guru gitu ya, bagaimana sikap kita ke pembelajaran nantinya. Belajarnya tuh harus gimana gitu ya. Nanti insya Allah udah ada tahapan 2 itu terlewati, baru ilmu yang diperoleh, teknis belajarnya tuh nanti gimana, sumber belajarnya tuh di mana gitu ya, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita tinggal mengamalkan. Kita udah paham ilmunya nih, kita udah bisa matematika. Tinggal kita praktekkan gimana di kehidupan sehari itu gimana gitu kita mau praktek. Nanti insya Allah di sekolah saya juga akan biasa melakukan proyek kolaborasi gitu ya, proyek matematika, IPA, fisika, IPA, IPS, agama dan semuanya itu dikolaborasikan. Kita akan mempraktikkan apa ilmu yang sudah kita pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Semua tahapannya udah ada. Kita bahas dulu yang adabnya ya. Adab bagaimana sikap kita terhadap guru gitu ya. Oke. Pagi kutip dari bukunya Imam Nawawi. Ini seorang ulama besar dulu ya. Kitab dari nama kitabnya itu Kitab At-Tibyan. Jadi kalau misalkan kita mau memperoleh ilmu, pertama luruskan niat saat belajar. Yang tadi Pak Ugi sudah sampaikan di awal ya. Yang kedua kesungguhannya gimana? Kesungguhan itu maksudnya adalah ketika mau belajar tuh memang kita tuh siap-siap mau belajar gitu, kondisinya tuh bukunya disiapin gitu ya, seragamnya dipakai, udah mandi misalnya gitu ya, udah pokoknya semua peralatan perabotan belajar tuh disiapkan. Jangan gini ke sekolah tuh, datang ke sekolah bukunya ketinggalan, pensil nggak punya, itu minjem ke temen, wah itu mah udah niat nggak belajarnya gitu kan ya, kesungguhannya di mana gitu kan ya. Nah makanya ini biasakan dari kalian sendiri, coba mulai mandiri ya, kalian bukan anak SD lagi sekarang gitu, udah SMP udah mulai mandiri gitu, yang mempersiapkan semuanya itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau ada yang susah-susah nanya ke orang tua atau minta bantuan orang tua masih boleh gitu ya. Tapi karena kalian udah mulai ke SMP sekarang, cobalah untuk bisa melakukan semua halnya itu sendiri ya gitu. Tingkatkan amal soleh dan jauhi maksiat, ini udah jelas gitu ya, supaya Allah suka. Oke, secara khususnya adabnya itu pertama. Nah ini, nanti setiap pelajaran matematika, pekan depan insya Allah ya, nanti kalian coba download dulu atau unduh dulu modul matematikanya. Modul ini sebagai pengganti buku paket ya, karena di kurikulum yang pemerintah berikan dengan yang di sekolah di sini yang muda itu hampir ada samanya, cuman ada beberapa hal yang berbedanya. Pak Ogi ringkas, gitu ya, ringkas ke dalam modul, makanya ini modul wajib disiapkan setiap belajar math. Silakan kalian bisa unduh di Google Sheet. Mungkin kalian kemarin udah ada yang main ke Google Sheet Pak Ogi, yang kemarin udah Pak Ogi share ya di link grup gitu ya, di grup. Ini linknya, nanti kalian bisa ini aja, buka aja di Google Sheet-nya. Pokoknya tunjukin aja deh ya, biar kelihatan nih. Bentar, pokoknya ambil linknya dulu. Pokoknya kirim di kolom chat ya linknya. Nah itu, kalian bisa klik di sana. Nanti tampilannya itu kayak gini. Oke. Nah. Nanti di halaman awal ini biasanya ada slider ya, di sini ada slider gitu. Di sini ada pengumuman-pengumuman terupdate-nya nantinya apa. Misalnya rekaman video pembelajaran ini, rekaman Google Meet ini Pak Ogi akan biasanya simpan di Google Sheet. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nggak bisa hadir di hari ini karena ada keperluan, misalnya izin, sakit, atau misalkan kendala sinyal di rumah gitu ya, kalian bisa nonton ulang rekamannya di sini gitu ya, di video semester 1 misalnya di matrikulasi ini ya, hari ini matrikulasikannya, kalian bisa klik di sini, nanti akan ada postingan video rekamannya itu di sini gitu. Ini belum diupdate ya karena baru hari ini kan mulainya, jadi masih belum ada di sini ya. Nanti insya Allah udah ini akan ada gitu. Terus fiturnya, nah ini modul ya, modul dan cukup pembelajaran ini nanti belajar sama Pak Ogi defaultnya gimana gitu ya, karena hari ini Pak Ogi di rumah gitu, nggak boleh ke sekolah, jadi tampilannya yang biasanya ada visual kelas gitu ya. Pak Ogi duduk di meja, di kursi, terus ada mejanya gini, ada papan tulisnya gitu ya, ada jamnya, pokoknya visualnya kayak sekolah biasa gitu ya, cuman virtual gitu ya, tapi visualnya setidaknya dimiripkan seperti kalian masuk sekolah biasa. Ini modulnya, kalian bisa klik aja di sini.
Coba Pogi share screen lagi ya. Nanti kalau misalkan kalian udah klik modulnya, nanti tampilannya kayak gini. Nah, di sini ya. Nah, ini modulnya. Kalian tinggal download aja di sini, pilih tombol ini gitu ya. Download, terus nanti kalian boleh simpan di gadget kalian, di laptop atau di tab gitu ya. Pogi sarankan tidak di handphone ya, karena di handphone terlalu kecil view-nya, jadi kurang maksimal nanti pas belajarnya. Ini boleh kalian print, boleh. Kalau misalkan saya lebih enaknya kayaknya mending print aja deh Pak gitu. Jadi nanti kalau misalkan ngerjain latihan gitu ya, aku bisa ngerjain di sini langsung gitu, boleh banget ya di sini nih, coret-coret langsung di ininya. Jadi kalau misalkan nanti misalnya Pak saya nggak bisa ngeprint nih, kayaknya di rumah nggak ada printer, misalkan ya udah berarti download aja nggak apa-apa. Tapi nanti pas ngerjain tugas atau ngerjain latihan soal di sini, ngerjainnya di buku tulis berarti ya, soalnya ada di sini, kalian tulis jawabannya tuh di buku tulis ya, gitu. Ini contoh aja ya. Kalau misalkan kalian ngeprint, bisa langsung di sini ngerjainnya, boleh. Ya itu mah silakan gimana kalian aja mau enaknya gimana ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang barusan. Oke, lanjut. Pertama modul, terus kemudian buku catatan atau buku tulis di sampul warna putih ya. Boleh pakai kertas HVS atau A4 bekas juga nggak apa-apa ya, biar bukunya terlihat rapi dan bisa mudah ditemukan nantinya ya. Terus kerapian, kondisi belajar, tempat belajar kalian di rumah coba rapikan dulu di sekitarnya. Enak nggak kalau misalkan lingkungan kalian itu berantakan gitu ya, jadinya belajar juga nggak maksimal. Makanya rapikan di tempat sekitar kalian supaya kondusif gitu ya di rumah, nggak berisik gitu ya, atau misalnya nggak rame ada TV dinyalain gitu ya. Lebih baik cari tempat yang lain yang lebih kondusif ya. Oke, saat meeting berlangsung ini kamera wajib menyala ya, silakan nyalain aja kameranya sepanjang ini. Tapi kalau misalkan memang ada kendala, dimatiin aja boleh ya. Nanti KM memimpin doa dan memberi salam gitu ya. Kalau tadi udah disiapkan sama wali kelas sama Bu Ika ya. Nanti kalau misalkan Bu Ikanya emang nggak iniin doanya, nanti dipimpin sama KM dan memberi salam, sama kayak di kelas biasa gitu ya. Si Ika beri salam kayak gitu ya. Berdoa mulai, nanti berdoanya dipimpin sama KM, terus nanti memberi salam. Atau mungkin boleh selain KM juga sama yang lain juga boleh ya. Dan biasakan pamit saat meeting. Jadi nggak langsung silakan kalian boleh leave meeting misalkan, keluar aja langsung diklik. Jadi nggak salam, nggak apa gitu, nggak pamitan gitu ya. Jadi biasain pamit ketika mau leave. Pas saya leave dulu, makasih, assalamualaikum, dan buat keluar aja gitu. Boleh ya, mending kayak gitu ya, lebih enak ya. Lebih beda ya orang yang beradab dengan yang tidak. Kalau yang adab mah enak gitu, ngobrolnya gitu ya, sikapnya tuh, aduh enak gitu di ininya tuh, berkahnya tuh dapat. Nah ini lakukan di pembelajaran yang lain juga ya, mau di IPA, mau di PKN, mau di pelajaran apapun gitu, ketika mau leave meeting, salam dulu baru leave ya. Jadi jangan langsung keluar aja, jangan ya. Gitu. Nanti teknis belajarnya, kita bisa diskusi kelompok ya, tanya jawab, kuis gitu ya, tes gamenya nanti diskusinya bisa pakai Google Meet atau pakai Gather. Ada yang pernah pakai nggak Gather atau Pinwheel? Gitu ya, ini untuk yang kita jawab, Pinwheel tuh jadi kayak roda berputar gitu, diputar siapa yang disebut namanya di putaran itu, nah berarti dia yang tanya atau dijawab itu bisa kan. Salah satunya kayak gitu, nanti seru-seruannya pas mengajar aja ya. Quiz testnya atau gamesnya ada nanti pakai Quizizz gitu atau Wordwall atau yang lainnya gitu ya. Ini pokoknya buat ngecek pemahaman kalian nanti ketika udah dikasih materi, dicek apakah masih ada yang perlu dikuatkan atau misalkan udah cukup, nanti dilihatnya dari games ini ya, quiz test ini nih. Gitu, Google Site-nya ini Pogi udah kirim di kemarin ya, jadi Pogi skip aja. Oke, materi matematika sekarang yang akan kita pelajarin di kelas 7 ya. Oke. Ada 4 di semester 1 ini, ada 4 materi, jadi Pogi akan bagi 2 aja.
materinya. Jadi ini sebelum PTS atau yang kalian kenal itu penilaian tengah semester. Bilangan bulat dan pecahan. Ini di ST sebenarnya sudah, tapi kita akan lebih ke analisisnya gitu ya, sifat-sifat bilangan bulat sama pecahan tuh gimana sih gitu ya mereka tuh. Terus ada pola bilangan yang kedua, ini sebenarnya materi kelas 8 pola bilangan itu. Cuman karena ada penyesuaian kurikulum di Sekolah Cendekia Muda, makanya Pogi buatkan modul gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli buku matematika di luar, boleh silakan, tapi mungkin agak berbeda urutan babnya. Sehingga sehingga perlu ada bahan ajar yang memang sesuai dengan urutan belajar di sekolah kita gitu. Makanya Pogi kasih modul tadi gitu ya. Tapi kalau misalkan emang kalian punya buku sendiri itu nggak apa-apa ya untuk tambahan referensi belajar kalian gitu ya. Pertama ini kedua pola bilangan, terus aljabar. Aljabar ini yang waktu perkenalan kemarin yang Pogi itu bilang, Pogi itu sebenarnya mengajarkan bahasa dan sastra matematika. Itu seriusan ya sebenarnya tuh. Jadi dulu di SD mungkin kalian belajarnya tuh angka gitu, angka 10 tambah 2, 10 kali 15 itu berapa. Seputar angka aja semua matematika itu. Padahal lebih dari itu kan matematika tuh ya. Jadi nanti ada huruf-huruf yang kalian operasikan. X tambah Y sama dengan apa gitu ya nanti. 2X tambah 3X nanti hasilnya 5X kayak gitu. Itu belajarnya di aljabar itu. Ngapain Pak ditambah kayak gitu? Apa fungsinya gitu ya. Nanti kita akan pelajarin itu di aljabar ya. Terakhir adalah himpunan. Ya, ini himpunan ngomongin tentang kelompok-kelompok lah, kelompok-kelompok bilangan atau kelompok-kelompok abjad dan lain sebagainya. Ini yang akan kita pelajari di matematika kelas 7 di semester 1 ya. Di semester 1. Ada 4 ya yang Pak Ogi akan ambil. Nah, tadi sebelum masuk ke materi ini ada materi prasyaratnya. Jadi sebelum naik ke tahapan yang lebih tinggi, tahapan sebelumnya kalian harus udah kuasain dulu sebaiknya gitu ya. Sebaiknya dikuasain dulu. Ada 4 yang Pogi notice di sini. Ada yang pertama nih ya, perkalian dan pembagian bilangan cacah. Di sini ada nggak yang masih belum hafal perkalian 1 sampai 10? Masih ada nggak? Atau pembagian 1 sampai 10? Oh ini ada yang izin ke toiletnya, ya boleh. Mudah-mudahan hafal semua ya. Ada yang nyalain mikrofon? Oh enggak. Mudah-mudahan udah hafal ya. Jadi ini Bapak. ya gimana? Jadi sebenarnya tuh nggak hafal-hafal banget di otak gitu. Tapi bisa ngitung-ngitung di luar jadi kepala. Setiap ada perkalian itu gampang ngitungnya, tapi kalau misalkan ngafalin enggak. Oh iya, sip. Jadi yang dialami sama Kimora ini, Kimora udah dapet number sense-nya. Kalau di istilah matematikawan itu number sense. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya nggak hafal perkalian 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 misalkan ya. Tapi kalau misalkan ditawar sedikit, dihitung bisa gitu ya. Tapi butuh prosesnya itu, proses perhitungannya itu ada waktu jedanya itu. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, kalian tidak perlu khawatir. Tapi nanti lama-kelamaan semakin itu diasah, prosesnya itu akan semakin cepat biasanya tuh. Jadi misalkan ditanya 1200 kali 1400, langsung kalau yang terbiasa tuh langsung muncul angkanya, karena dia terbiasa untuk melakukan itu rutin. Gitu ya, jadi semakin rutin sesuatu aktivitas kita lakukan, semakin mudah nantinya, makin cepat prosesnya gitu, karena otak kita menganggap itu sesuatu skill yang penting. Kalau itu nggak terus diasah, otak kita akan menganggap pengetahuan itu tuh nggak penting, makanya mudah lupa, mudah terdistract gitu ya, dan sebagainya gitu. Makanya lakukanlah sesuatu itu berulang, rutin, supaya otak itu menganggap pengetahuan itu adalah sesuatu yang penting. Sama kayak kalian mau ngafalin surat atau ayat Quran gitu ya. Murojaah kalian tahu kan ya, murojaah itu mengulang terus bacanya meskipun udah hafal tuh diulang terus gitu ya. Itu apa? Karena
supaya otak kita tuh menganggap pengetahuan itu tuh penting. Informasi penting itu otak tuh nggak akan lepaskan berarti. Jadinya terus saya ingat. Sekalinya kalian nggak murojaah beberapa hari gitu ya, so itu aja beberapa jam kemudian tuh udah lupa lagi. Biasanya gitu, makanya rutin sama matematika juga kayak gitu ya. Gitu. Nah, yang lain mungkin ada yang belum hafal, perkalian coba dirutinkan latihannya nanti ya. Oke, yang kedua adalah penjumlahan pengurangan bilangan pecahan. Bilangan pecahan ya, pecahan campuran biasa desimal gitu ya, itu juga akan sering diberikan gitu ya di SMP ini. Makanya perlu penguatan, perkalian, pembagian dan seterusnya. Cuman ini aja sih yang Pak Ogi rasa untuk masuk ke materi kelas 7 semester 1 ini dirasa penting banget. Makanya kalau misalkan masih ada yang belum hafal atau belum paham, yuk kita bahas dulu sekarang. Nah, ini multiplication table. Mungkin kalian perlu lihat ini juga, atau kalian print di rumah, tempelin di dinding kamar kalau misalkan memang masih belum hafal gitu ya. Ini silakan kalian pergunakan untuk pembiasaan. Kalau misalkan udah, saya hafal apa ini, ya udah nggak usah gitu ya. Karena ini basic banget untuk nantinya kalian berproses di perkalian yang umum seperti ini nih ya. Pedoman perkalian bilangan cacah. Kayak gini. Jadi, contohnya ini misalkan Pak Ogi harus coret-coret sekarang ya. Bentar. Setting screen-nya harus diganti dulu. Jadi all screen ya. Oke, bentar. Ini Pak Ogi pakai tab untuk cara coretnya. Nggak pakai ini, nggak pakai. Nah, udah muncul ya. Oke, udah muncul, tinggal tampilkan si tabnya. Nah, ini nih. Kelihatan tulisan Pak Ogi ini, Pak Ogi nulis apa nih? Kelihatan tulisannya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, sip ya. Oke, Pak Ogi akan simulasikan perkalian dasar yang kayak gini. Bagi yang udah tahu, nggak apa-apa ya. Ini Pak Ogi khawatir ada yang masih belum paham atau misalkan belum terbiasa melakukan proses perkalian basic kayak gini gitu ya. Karena dulu juga ada orang-orang yang masih belum bisa gitu perkalian dasar kayak gini gitu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya udah ya. Biasanya kan kita kalau misalkan mau menghitung perkalian dasar gini, motretnya tuh gini ya. Mungkin ada cara yang lain selain ini juga, itu boleh banget. Tapi yang mainstream atau yang umum orang lakukan adalah melakukan proses perkalian kayak gini. 23 disusun ke bawah, 3-nya di bawah itu ya, terus dikaliin. Jadi kita tinggal biasanya kaliinnya kan 3 kaliin ke atas itu ya, 3 kali 3 jadi 9 gitu, tulis di bawahnya. 3 kali 2, 6, beres ya 69 gitu ya. Kalau misalkan yang basic kayak gini, mudah-mudahan semuanya udah pada bisa ya. Nah, cuman ketika perkalian kayak ininya nih, 3 kali 3 atau berapa kali berapa, nah ini kalau misalkan yang perkalian 1 sampai 10-nya belum hafal, biasanya akan tersendat di sini. Jadi hati-hati untuk yang masih belum hafal perkalian, coba lakukan ini secara rutin. Jangan dulu ke kalkulator emang dibuat untuk memudahkan kita, tapi kalau misalkan untuk 1 sampai 10 ini atau perkalian basic kayak gini, kalian harus bisa melakukannya secara manual, tidak menggunakan alat bantu kalkulator gitu ya, jangan dulu gitu kalau disarankan. Oke, kita coba lagi soal yang lebih tinggi dari ini, nomor 1, nomor 2, ini 47 dikaliin 6. Kayak gini juga sama ya. Kalau misalkan 6 kali 7 kan 42 ya, simpan 2 di sini. 4-nya nggak langsung ditulis di sini biasanya gitu ya. Taruh dulu, katanya kalau guru dulu di SD ya, taruh dulu di sebelah kanan gitu ya, 4, simpan 4-nya. Terus kita lakukan proses perkalian 6 kali 4 ini. Ya 24-nya 24 tadi ditambah, jangan dulu tulis di sini, jangan dulu. Tapi ditambahkan dengan 4 yang sebelum tadi disimpan di sini. Ya, jadi 28. Jadi hasilnya adalah 282 kayak gitu. Nah, ini yang
akan Pak Ogi ujikan nanti di tes kemampuan dasar. Jadi silakan kalian coba latihan lagi bagi yang memang belum bisa gitu ya. Latihan lagi supaya nanti bisa memperlancar pembelajaran kita di semester 1 ini gitu ya. Ini perkalian dasar aja. Oke, Pak Ogi nggak lama-lama di sini. Nah, terus yang perkalian ini juga kayaknya mirip-mirip kayak tadi ya, tapi Pak Ogi coba simulasiin satu soal aja. Yang nomor 1 inilah. Oke. Pak, gimana kalau misalkan 374 kali 17 gitu ya. Nah, ini juga sama kayak sebelumnya. Dikaliinnya 7 dulu ke semuanya ini ya. 7 kali 4, 28 simpan 2-nya. 7 kali 7, 49 tambah 2 yang tadi berarti jadi 51. 5-nya nggak tulis dulu, jadi cuma satuannya aja yang ditulis. Simpan 5 tadi ya. 7 kali 3, 21 tambah 5 yang tadi jadi 26. Lanjutin prosesnya, 1 kali 4 sekarang. 4, 7, 1 kali 7 jadi 7, 1 kali 3 jadi 3. Tambahin, 8, 5, 13, 6. Gitu ya. Gitu. Insya Allah semuanya pada udah menguasai lah ini ya. Gitu, Pagi menotis aja yang masih belum hafal atau misalkan masih belum ngerti dulu di SD ini. Gitu. Tapi jangan jadi minder ya, jangan minder. Tolong ini jangan minder atau misalkan jadi demotivasi gitu ya. Aduh teman-teman saya udah pada jago-jago ininya. Saya gimana ya? Nah, jangan. Tetap semangat. Semua orang itu punya skill yang beda-beda, di tahapan yang beda-beda. Tapi semuanya punya potensi untuk bisa gitu ya. Semua punya potensi untuk bisa. Tinggal upayanya aja. Upayanya itu mau atau enggaknya untuk berusaha gitu ya. Jadi tenang aja, bagi yang memang merasa masih belum ngerti atau belum bisa, coba belajar sabar dan ikhlas dulu, terus lakukan action untuk belajar. Gitu ya, tetap semangat. Oke, untuk yang pembagian, bagi kurung ini ya, bagi kurung porografit ya, porografit atau apa ya, Pagi lupa istilah matematikanya. Dulu yang kalau di kontrak pembagian tuh gini ya, 348 dibagi 3. 3 dikalikan berapa supaya mendekati angka 3 itu ya, ini nih. 3 kali 1 kan ya, 3 kali 1. 1 kali 3 jadi 3, 3-nya dikurangkan, ini jadi 0, habis ya, tinggal turunin 4-nya di sini. Nuruninya 1, 1. 3 kali berapa yang mendekati 4? 3 kali 1 lagi ya tuh. Turun kurangkan, kebetulan ini nggak habis hasilnya, kurangin lagi, ini jadi 1. 1 nggak lebih besar dari 3, makanya kita perlu menurunkan angka 8 di sini ya. 8 turunkan ke sini, jadi 3 kali berapa yang mendekati 18 kali 6 gitu ya. Nah, penulisan perkalian-perkalian ini kalian kalau misalkan masih belum hafal tentu akan repot di sini ya, menentukan perkalian berapa yang mendekati 18. Dan itu akan menyita waktu juga, makanya tabel perkalian tadi untuk yang masih latihan gitu ya, itu sangat diperlukan gitu ya, supaya nggak lama. Nanti lama-kelamaan ketika misalnya udah rutin belajar pembagian kayak gini, akan hafal dengan sendirinya gerak. Cobain gitu mah ya. Jadi pembiasaan itu akan menghasilkan pengetahuan atau skill yang baru gitu ya. Ini kayaknya cukup juga ya, 816 dibagi 4. Pak Ogi akan notis sedikit di sini yang perkalian ini nih, ada beberapa kesalahan ketika membagi bilangan ini nih, 816 kali 4, dibagi 4, sorry. 4 kali berapa yang mendekati 82 ya? 8-nya turun dikurangkan nih, 8 kurang 8 kan, oh ya habis ya, turunkan 1 dulu. 1 masih nggak bisa nih ya. Ini nggak boleh langsung 16 begitu gitu ya, karena nulnya jadi 2 kali ya. Pertama kan udah nulin 1 nih, terus 6-nya turunin lagi nggak boleh. Jadi kalau misalkan mau nurunin lagi 2 kali di sininya, maka harus tambahin 0 dulu di sini, baru turunkan 16 di sini. Jadi ini kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan operasi pembagian porografit. Jadi hasilnya itu nanti jadi salah kalau misalkan kita nggak perhatiin ini kesalahan ini nih. Di SD sering diulang kayaknya nih, harusnya udah tahu.
1 diturunkan ini masih nggak bisa nih. Makanya kita harus tambahin 0 dulu di sini supaya kita bisa nurunin si 6 yang di sini nih. 6 yang di ini nih. Nah, 6-nya turunin jadi 4. Di sini 4 kali 4 jadi 16. Gitu ya. Gitu. Jadi hasilnya 204. Ya, itu hati-hati untuk pembagian bilangan cacah yang kayak gini gitu ya. Tapi nggak semua soal ada yang begininya juga sih ya. Tapi baiknya kalian tahu posisi atau aturan ketika pembagian. Ini di SD harusnya udah selesai ya. Udah dibahas tuntas dulu. Gitu. Terus penjumlahan bilangan pecahan biasa. Ini juga Pak Ugi akan teskan nanti di TKD hari Jumat ya. Bagaimana kalian menjumlahkan 2/5 tambah 4/5. Nah, kalau penyebutnya sama kan tinggal jumlahin aja ya. Atasnya aja. 2 tambah 4 jadi 6. 5 tambah 5 nggak ditambahin ini, jadi tetap penyebutnya 5. Jadi prinsip penyebutnya sama, kalian tinggal jumlahkan atasnya aja nih ya. Atasnya 2 tambah 4 jadi 6. 6/5 hasilnya. Jadi penyebutnya mah tetap nggak berubah. Beda kalau misalkan yang penyebutnya berbeda kayak ini nih ya, kalian harus samakan dulu, baru dijumlahkan. Kalau Pak Ugi kasih contoh sedikit lah, bentar ya. Ini 3/4 ditambah 2/3. Nah, ini kalian harus samakan dulu penyebutnya nih. Boleh biasanya Pak Ugi langsung kaliin aja 4 kali 3. Jadi 12 di sini ya. Terus di sininya kali silang. 3 dikaliin 3 gitu ya. 9. 4 kali 2, 8. Nah, gitu. Udah kayak gini tinggal jumlahin aja, rapiin atasnya jadi 17/12 selesai gitu. Jadi kalau misalkan penyebutnya beda, kalian perlu menyamakan dulu penyebutnya dengan mengalikan itu juga boleh itu, atau pakai KPK gitu dulu di SD ya. Ini macam-macam caranya ya. Dulu di SD. Jadi Pak Ugi nggak akan membatasi kalian harus pakai cara yang mana. Bebas. Oke. Terus nanti ada penjumlahan bilangan pecahan desimal, ini juga penting. Kalian biasa mengotret ini, sering ada beberapa kesalahan saat melakukannya. Yang sering ditemuin sama guru-guru matematika. Nomor 1 ini, kalau misalkan kalian mau menjumlahkan bilangan pecahan desimal, nih ya, 2,18, bukan 2,18 ya, salah. 2,18 tambah 1,5 itu komanya tuh harus sejajar ketika kita menjumlahkan bilangan pecahan desimal. Itu ya, kalau misalkan komanya nggak sejajar, terus nulisnya kayak gini ya, 218, 1,5, 2,18 tambahin gitu ya. Terus komanya nggak sejajar, ini jadi 13 tambah 1 ini 3, di sininya 2. Nah, komanya suka di sini. Ini salah ya. Jadi komanya harus sejajar dulu, baru dijumlahkan. 8 tambah ini kan nggak ada ya, langsung turun aja 8 jadi sini 8, 1 tambah 5 jadi 6, komanya turun, 2 tambah 1 jadi 3. Nah, ini yang benar. Ya, kalau ini salah. Komanya nggak sejajar. Nah, hati-hati ya ketika menjumlahkan bilangan pecahan desimal. Sama juga untuk yang pengurangannya, nanti pengurangan juga komanya wajib sejajar gitu ya. Koma harus sejajar prinsipnya. Terakhir, yang perkalian, kalau perkalian pecahan biasa ini atas kali atas, bawah kali bawah. Ini kalian tinggal silakan dibuka lagi di buku-buku SD dulu ya. Perkalian gimana, pembagian gimana, karena Pak Ugi nggak bisa bahas ini terlalu dalam untuk sekarang gitu ya, karena waktunya juga terbatas gitu. Jadi silakan kalian buka-buka lagi buku SD dulu matematikanya ya. Kalau dikaliin atas kali atas, bawah kali bawah, kalau pembagian dibalik dulu ininya kan ya, dulu tuh ya, dibalik dulu posisi pecahannya, lalu kaliin. Nah gitu ya, sama juga yang pecahan desimal. Jadi ada 4 ya yang akan Pak Ugi ujikan di TKD, tes kemampuan dasar matematika adalah ini. Kalian bisa screenshot ini untuk nantinya dipelajarin dulu sebelum nanti pekan depan kita belajar masuk ke materi matematika sesungguhnya, gitu ya, yang SMP. Gitu ya. Mau di screenshot dulu atau udah? Udah ya? Oke, Pak Ugi lanjut aja ke
bahasan berikutnya. Oke, terakhir yang ini sebelum gak kerasa ya, sekarang udah mau jam 9 aja. Kita masuk ke sistem penilaian matematika untuk nanti ini ya gimana. Sistem penilaiannya yang Pak Ogi akan lihat adalah 3 aspek. Yang pertama, adab dulu. Jadi tadi udah ada beberapa orang yang dapat poinnya, nanti coba siapa aja atau nanti Pak Ogi lihat absensi rekaman aja ya untuk rekapnya. Jadi tadi ada yang pas ditanya langsung jawab gitu ya. Terus misalnya ada yang ngasih pendapat, ada yang nanya, semuanya itu masuk ke poin adab nantinya. Jadi keaktifan. Begitu juga kalau misalkan ada yang terlambat masuk kelas. Nah, itu juga masih poin penilaian adabnya, tapi poinnya negatif, poinnya minus gitu ya, perlu dikurangin. Misalkan kalian udah punya poin adabnya itu 3 misalkan. Besoknya nggak ngumpulin tugas atau terlambat, dikurangin poinnya itu dari asal 3 kurangin jadi 1, hasilnya jadi 2 jadi poinnya dia. Jadi kayak pahala dan dosa gitu. Jadi semakin banyak pahalanya, timbangannya semakin berat dan dia memperoleh hak yang bagus gitu atau penilaian yang bagus. Kalau misalkan jelek ya berarti poin negatifnya sedikit, banyak gitu poin negatifnya, dosa-dosanya banyak berarti ya kalau misalkan kita analogikan dengan keislaman gitu ya. Jadi adab-adab yang masuk dengan individu nih ya, masuk meeting tepat waktu, ngumpulin tugas itu kalau misalkan dikasih tugas. Kalau buku disampul putih nanti Pak Ogi cek juga sesekali gitu ya bukunya apakah ada gitu. Terus keaktifan saat belajar. Ini ya pertanyaan, bertanya kayak gitu-gitu. Ya, ini akan masuk poin tambahan untuk adab. Dan ini dulu di kelas sebelumnya kakak-kakak sekalian ada yang tertolong banget sama dengan adab ini. Dulu dia itu nilainya tuh kurang. Nilainya itu, kalau nggak sebutin namanya ya, dia itu nilainya itu 65 KKM atau batas ketuntasan minimalnya itu 70. Kurang tuh nilainya tuh 65 dia dapatnya tuh. Tapi pas Pak Ogi lihat di adab penilaiannya, adabnya gitu ya, dia masuk meeting tepat waktu, dia rajin ngumpulin tugasnya, aktif, pernah nanya, pernah berkomentar gitu di chat gitu ya, komentarnya terkait dengan matematika ya tentu. Dia tertolong. Pak Ogi langsung kasih 70 aja, udah nggak usah perbaikan nilai atau remedial gitu ya. Jadi itu yang bisa menolong gitu ya nantinya ketika evaluasi akhir di rapotan atau nilai rapot kalian nantinya di semester 1 gitu ya. Makanya manfaatkan kesempatan ini, silakan. Insya Allah tadi yang udah komentar-komentar dan ngasih pendapatnya bagus banget, Pak Ogi apresiasi. Itu udah masuk ke akumulasi poin keaktifan ya. Gitu. Terus untuk penilaian pengetahuan nanti akan ada di rapot tuh 2 ya, nilai itu nilai pengetahuan, 1 lagi nilai keterampilan. Ada 2 nilai itu. Nilai ini yang pengetahuan akan diperoleh dari latihan soal. Latihan soal harian atau misalkan kelompok gitu nantinya akan diakumulasikan gitu ya. Penilaian harian atau UH ulangan harian. Ini Pak Ogi merahin kenapa? Karena dulu di tahun sebelumnya PJJ juga ini nggak sempat waktunya karena terbatas gitu ya. Jadinya ini nanti lihat sikon dulu. Kalau misalkan sikonnya bisa melakukan UH, kita UH, tapi kalau misalkan enggak, Pak Ogi akan ambil nilai dari latihan soal atau tugas atau yang lainnya gitu ya. Nanti ini kondisional, fleksibel. Kalau PTS atau penilaian tengah semester atau UTS gitu ya, ini ada, pasti ada. PAS juga sama ya. Ini nilai pengetahuan yang diambil. Dan keterampilannya adalah proyek kolaborasi. Jadi kalian nanti bikin proyek video apa gitu ya, nanti kelas 7 temanya apa gitu ya. Nanti akan diproyekkan dan ini masuk ke nilai keterampilan. Jadi udah ilmunya dapat, udah ilmunya diperoleh, diaplikasikan gitu ya dari sini matematikanya tuh. Gitu. Dan beberapa soal khusus yang terdapat pada penilaian pengetahuan. Ini soal-soal PAS atau PTS biasanya yang akan Pak Ogi akumulasikan. Gitu ya. Ya, jadi intinya ketika kalian belajar
dianggap sebagai ibadah gitu ya, nantinya insya Allah prestasi kalian itu akan jadi sebuah dakwah nantinya. Biasanya kalau kita di SMP gitu ya, ketika ada siswa yang berprestasi akan dikasih reward atau penghargaan atau apresiasi. Itu diumumkan di Instagram gitu ya, Instagram sekolah atau di YouTube juga bisa gitu ya, dan jadinya itu sebuah dakwah buat orang lain gitu ya, orang lain mungkin bisa terpacu gitu ya, jadinya oh ternyata kita kalau misalkan melakukan sesuatu usaha atau upaya yang positif gitu ya akan tetap dihargai juga gitu ya, jadi akan ada apresiasinya juga. Jadi silakan berlomba-lomba untuk kebaikan gitu ya nantinya, dan manfaatkan kesempatan yang diberikan, ambil perannya supaya kalian bisa memberikan sesuatu untuk lingkungan kalian sendiri gitu ya nantinya. Gitu dari Pak Ogi, makasih buat hari ini ya. Ini jamnya masih sekitar 7 sampai 7 menitan lagi lah ya untuk ditutup. Barangkali ada yang mau nanya, boleh Pak Ogi kasih kesempatan buat diskusi sekarang ya. Untuk tanya jawab aja santai gitu ya. Ada? Laras masih di sini mulainya 8.45. Ada apa nih? Bu Sina tadi. Pagi salah share screen. Ada yang ditanyain dulu sebelum pagi closing? Kita jadwalnya sampai jam 9. Ada spare waktu 5 menitan lagi. Kayaknya nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, Pogi akan kasih satu soal kuis gitu ya. Silakan Pogi akan oh iya, Faras izin placement tes kalian. Ya, mangga Bu Sina. Pogi akan berikan satu buah soal. Ini kalian silakan Pak cepet-cepet. Tulisnya di buku, Pak. Tulisnya bebas, mau di buku boleh, mau di kertas boleh, gitu ya. Soalnya akan muncul di PPT ini ya, di PPT yang Pogi share ini. Sebentar, Pogi tulis dulu ya soalnya. Nah, kalian siap-siap. Ini pokoknya untuk PKD nanti ya, untuk PKD nanti. Oke, ini soalnya adalah 3 ini. Bentar, Pogi tulis dulu ya soalnya nih. Oke. Soalnya basic banget, gampang banget. Kayaknya cepet ya. Jadi nanti kalian langsung raise hand aja. Karena Pogi nggak akan minta kalian jawab di kolom chat. Pogi pengen kalian jawab langsung ya. Ini dia soalnya. Tuh. Yang bisa silakan langsung raise hand. Pogi langsung persilahkan yang mau jawab. Oke, ini ada bentar. Agak nge-lag. Pogi harus nutup tidak dulu. Nah, yang pertama raise hand adalah Nindya Mirila. Mirila silakan, boleh nyalain mikrofonnya Mirila. 11/15. 11/15. Gimana cara dapetinnya? Dibagi sama 15 yang bawah. Coba Mirila sebutin langkahnya, Pogi nulisin di sini. 2 kan 15 dibagi 15. 15 dikali dari pembagian yang mendekati yang sama ini 5 dan 3. Oke, pembagiannya mendekati 5 dan 3. Atau kalian boleh kaliin di sini ya 15. Terus gimana lagi? Terus 15 dibagi 5, 3 dikali 2, 6. Oke, sebentar. 15 dibagi ke sini dulu ya. Dibagi 5 gitu ya. Jadi di sini
Ini tetap 15 gitu ya. 15 dibagi 5 jadi 3, 3-nya langsung dikaliin ke 2 gitu ya. 2. Iya. Oke, jadinya 6. 6. Oke, terus 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 1, 5. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 1, 5. Jadinya 11 per 15. oke, sip ya, mantap ya. Mirila ya, dapat poin 1 dari Pogi ya hari ini. Sip. Pogi catat dulu sebentar. Mirila tuh absen keberapa tadi tuh ya? Nah, ini nih. Sip. Jadi ini yang cara Mirila lakukannya. Jadi, kalau tadi Pogi tambahin sedikit, kenapa sih Mirila bisa dapetin 15? Dari sini ya, 5 kali 3 itu 15. Atau tadi number size-nya Mirila itu tahu gitu ya, bilangan KPK dari 5 dan 3 itu 15. Jadi langsung dia karena udah terbiasa dulu di SD gitu ya, perkalian perhitungan kayak gini, makanya jadi mudah ketika recalling pengetahuan sebelumnya gitu ya, karena terbiasa tadi gitu ya. Makanya silakan kalian nanti coba-coba lagi untuk membiasakan latihannya. Satu soal lagi deh ya, satu soal lagi ini Pogi sembunyikan dulu. Nah, nanti kalian silakan raise hand aja siapa yang bisa menjawab soal tes kemampuan dasar ini nih ya. Soalnya adalah terus yang apa aja lah ya, yang basic aja dulu ya. Oke, kalau presenting ini soalnya. Nanti silakan raise hand aja yang udah tahu jawabannya. Nah, nih soalnya. Oke, pagi lihat yang sudah raise hand. Keisa, Keke ya. Keke bukan ini teh. Silakan Keke. Di unmute dulu Keke. Keisa. Bukan aku, Pak, beda orang. Aku masih ngitung. Bukan. Oh, Keisa Marwah. Keke bukan panggilannya, bukan ya? Keisa, Pak. Oh, Keisa. Iya. Keisa, ya silakan. Pagi ketuker namanya. Gimana nih cara ngerjainnya? Bentar. 1,75. 1,75 ya, bukan 75. Kalau 75 gini ya, 75. Oke, 75. Nah, gimana cara dapetinnya itu tuh? Aku ngejumlahinnya ke bawah Bersusun dan gini. disusun sejajar sama komanya. Oke, sejajar sama komanya ya. Terus dijumlahin gini aja. 5 di sini. 7. Koma dan 1. Iya ya, selesai ya. Gampang lah ya. Jadi sesuatu yang mudah sebenarnya kalau misalkan kita sebelumnya sudah terbiasa dan sabar menjalaninya gitu ya. Gitu aja dari Pogi. Ini makasih tadi Keisa Marwah ya. Pogi langsung tambahin poinnya ke ke catatan ini Pogi ya. Nanti yang tadi sebelumnya Pogi tanya juga, insya Allah Pogi akan rekap dulu gitu ya. Pogi nonton dulu rekaman sebelumnya ini. Karena waktunya sudah jam 9, maka kita harus tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nanti pas kalian di PKD kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan makin pede ya, jangan takut sama matematika gitu ya. Oh ya, satu lagi, Pak Ogi udah invite kalian ke Google Classroom ya, Google Classroom Matematika yang namanya belum masuk maksudnya. Yang belum masuk ke Google Classroom Matematika itu ada Amira, Faras, Keisa Marwah, Nadifa Rizkina ya. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Linknya Oke kirim di kolom chat nih ya. Linknya di sini.
bagi yang tadi disebutkan ya, dicek dulu apakah kalian udah masuk atau enggak. Kalau misalkan udah muncul Google Classroom matematika 7 triangle, nah berarti kan udah masuk. Kalau misalkan masih Pak, maaf yang ini bukan? atau enggak, yang mana? Yang ada matematika 7 triangle gabung itu. Iya betul, yang itu. Gabung ya, langsung gabung di sana ya. Gitu. Nanti ini untuk keperluan pas TK hari Jumat insya Allah ya. Nanti kita ketemu lagi di hari itu. Dari Pak Ogi cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan dari penjelasan Pak Ogi tadi di awal sampai akhir ada salah-salah kata atau menyinggung kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang positif dari Pak Ogi, buang yang negatifnya gitu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Sampai ketemu lagi nanti di hari Jumat ya. Insya Allah. Silakan selamat sholat duha dan istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.